Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai detik ini, saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpautlah langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah dengan seringnya, rajinnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan kehendaki Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang benar ada dasar, perintah, baik di Al-Quran maupun Sunnah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang yang beribadah tanpa ada dasar. Kalaupun ada dasar, apakah ibadah yang kita lakukan memang berpola, mencontoh pada Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada contoh dan perintah dari Rasulullah. Meski Rasulullah sudah terang-terangan menyampaikan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, bahwa raddun, amalan itu akan tertolak. Karena itu kita bersyukur bahwa kita tetap istiqomah berada di jalan Allah, terutama dalam melaksanakan ibadah mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita subuh ini, ulun ingin bertolak dari sebuah hadis Rasulullah yang sudah kita sering dengar dan bahkan sudah kita hafal. Karena hadis ini memberi peringatan kepada kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita lalai yang mengakibatkan kita bisa mendapat musibah.
Hadis itu berbunyi, ightanim hamsan qabla hamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla suqmika, wa faragaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. 5. Apa ujar Rasul? Ightanim hamsan qabla hamsin. Bersiap-siaplah kamu, bersegeralah kamu kepada 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Pertama, hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Yang kedua, wasihataka qabla suqmika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, wa faragaka qabla syughlika. Gunakan masa lapangmu, masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu, masa sibukmu. Wa syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kelima, wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. 5 ini yang diingatkan oleh Rasul. Pertama tadi, hayataka qabla mautika, hidup. Yang kelima-limanya itu ada dalam kehidupan, dan ujung-ujungnya mesti harus kita lakukan, manfaatkan untuk beribadah. Gunakan masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu, yang kematian itu pasti akan dijumpai oleh setiap orang. Kita sudah hafal ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun yang bernyawa pasti akan menemui saat kematian. Tidak ada orang yang dapat menghindar dari kematian. Yang kaya, yang miskin meninggal. Yang kuat, yang lemah meninggal. Yang pejabat, yang jabat meninggal. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyaidah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpaimu, meski kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Jadi hidup harus didaya gunakan untuk apa? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena itu maka hidup kita ini diciptakan untuk beribadah. Baik itu ibadah mahdah seperti sholat puasa maupun ibadah yang ammah. Maksudnya supaya dalam hidup keseharian ini kita membuahkan nilai ibadah. Karena itu memang tujuan kita diciptakan. Jangan lalai maksudnya di situ. Karena itu lalu Allah memberi peluang waktu yang besar kepada kita untuk beribadah. Baik yang ibadah mahdah maupun ibadah yang muamalah. Mulai kita guring malam tadi sampai kena kita hendak guring malam kaina, semuanya itu bisa bernilai ibadah, bisa sia-sia, tergantung kita menyikapinya. Kalau malam tadi biar sampai dalam hati nih, aku jangan basong-song aguring malam ini supaya kaina nyaman bangun malam, qiyamul lail, tahajud, itu sudah ibadah Bapak. Guring pian malam itu udah ibadah. Nang tak bangun nggak kaina nang kadaka, itu sudah dapat ibadah. Lalu kita bangun, habis bangun kita syukur, alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali setelah dimatikannya beberapa jam. Kita tidur tuh mati Bapak, gak ada tahu apa-apa lagi kita. Lalu kita bangun, syukur, alhamdulillah, ibadah. Lalu kita pergi ke toilet, masuk ada doa, keluar ada doa. Lalu kita qiyamul lail, ibadah mahdah. Habis qiyamul lail, siap-siap kita datang ke masjid. Masuk masjid, baca salawat,
Allahumma sholli ala Muhammad, ibadah. Baca doa, ibadah. Lalu kita tahiyatul masjid, ibadah. Azan, ada doa sebelum azan, ibadah. Lalu kita salat sunat fajar, ibadah. Lalu kita bersama-sama salat subuh, ibadah. Lalu kita mengikuti tausiah seperti ini, ibadah. Habis ini ada salat subuh atau salat duha, salat syuruk. Habis itu pantasyiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi. Bertebaran ini pun juga ibadah. Ibu ke pasar mencari sayur, ikan. Orang yang suaminya bekerja di luar, so ibadah semuanya. Jadi siklus kita ini harus ibadah. Karena itu gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Nah, terkait dengan kehidupan ini Bapak, saya ingin memberi stressingnya sedikit. Pada dasarnya ada 3 musibah yang menimpa manusia setiap hari. Ada 3 musibah. Tetapi sayangnya kebanyakan orang tidak menyadari, dan sebagian orang tidak mengambil hikmah. Jadi ada 3 musibah yang setiap hari terjadi pada setiap orang. Ia bisa bermakna musibah dan bisa bermakna hikmah. Bisa menjadi musibah, bisa menjadi hikmah. Tergantung masing-masing orang menyikapinya. Lalu ada musibah membawa hikmah. Pertama, Bapak, setiap hari jatah usia kita, jatah umur kita berkurang. Yang itu terkadang ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Tetapi berkurangnya usia, berkurangnya jatah umur ini terkadang lepas dari perhatian kita. Hari-hari ini nih jatah usia kita dikurangi. Sementara ketika harta yang berkurang atau harta yang hilang, perhatian kita luar biasa. Oh, aku hari ini pokoknya, kita memberi perhatian yang sangat besar. Padahal kalau harta yang berkurang, harta masih bisa dicari, Bapak. Tapi begitu usia berkurang, tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Dia sudah berlalu. Kalau harta yang hilang, harta yang berkurang, masih bisa dicari, masih bisa didapatkan. Kalau kita lalai, berarti hari-hari kita mendapat musibah. Tapi kalau kita memaknai, oh kalau begini aku harus menggunakan waktu supaya betul-betul aku menuju kepada kehidupan yang hakiki. Jadi hikmah dia. Nah ini dianggap musibah, bisa dianggap menjadi hikmah. Kalau waktu lalai saja begitu saja, jatah usia kita berkurang. Hari-hari aja becator 2-3 jam, bedom, berime. Ini lalai. Padahal Allah di dalam Al-Quran banyak sekali bersumpah atas nama waktu. Walaili, demi waktu malam. Wasubhi, demi waktu subuh. Wal fajar, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Ini mengisyaratkan kepada kita begitu pentingnya menghargai waktu. Dan secara khusus Allah nyatakan wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Nah ini tadi Bapak, manusia itu rugi, bangkrut kita ini, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan orang yang selalu bertausiah dengan kebenaran dan bertausiah dengan penuh kesabaran. Nah, syukur alhamdulillah kita yang ada di masjid ini sudah memenuhi 3 kriteria ini. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Kita sudah beramal saleh, alhamdulillah. Tinggal kita meningkatkan
frekuensi dan kualitas amal saleh kita. Dan kita sering mengikuti tausiah kajian seperti ini. Ini kan diperintahkan. Tentu kau kajian yang hak, kajian yang benar dan penuh kesabaran. Adalah kajian yang tidak hak, banyak Bapak, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jingkrak-jingkrak di masjid, tatawaan, gigit tatawaan. Sering kita menerima YouTube ini, ceramahnya itu bukan, itu komedian, itu cuma dakwah tentangnya di masjid. Gelak-gelak tatawaan, gigir di masjid tatawaan. Nah, itu ya tidak yang tausiah. Itu tausiah yang membawa kita menuju kehidupan akhirat, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita bersyukur kita bagian orang yang beriman, melaksanakan amal saleh dan bertausiah. Jadi sekali lagi, setiap hari jatah usia kita, jatah umur kita berkurang, tetapi kebanyakan orang sering lepas, tidak memperhatikan tentang usia berkurang ini. Musibah yang kedua Bapak, apakah ini jadi musibah bagi kita atau ini jadi hikmah? Setiap hari kita melangkah, kita berjalan, hakikatnya kita mendekati alam kubur, mendekati akhirat dan menjauhi dunia. Sementara banyak orang yang lalai, banyak orang yang melangkah jauh menghadapi dunia. Jadi musibah yang kita hadapi setiap saat orang menghadapi kubur, menghadapi kematian. Ini berarti bahwa setiap hari kita melangkah, kita menjauhi, kita meninggalkan dunia. Tetapi Bapak, kebanyakan perhatian orang tertuju kepada dunia yang fana, yang pasti hancur. Sementara akhirat yang kekal, akhirat yang abadi, banyak diabaikan orang. Jadi orang tidak tahu nanti bagaimana akhirat. Dunia yang makin jauh, tapi dunia yang jadi perhatian orang. Padahal setiap kali kita melangkah, berarti kita mendekati alam kubur. Kita yang memaknai ini, bisa ini menjadi musibah, bisa ini menjadi hikmah. Kesadaran kita harus kita tumbuhkan bahwa kita sudah mendekati akhirat dan menjauhi dunia, maka persiapkanlah, seriuslah untuk menghadapi kehidupan yang kita tuju akhirat. Musibah yang ketiga Bapak, setiap hari kita ini menikmati, meraih kenikmatan dari Allah, tetapi sebagian orang tidak mensyukurinya. Setiap hari, setiap saat kita menikmati rezeki dari Allah, tapi kebanyakan orang tidak mensyukurinya. Nah, kalau kita mensyukurinya, berarti ini hikmah bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, ku tambah. Tapi siapa yang lalai, yang kufur, siksaku amat pedih. Nah, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, berarti ini menjadi hikmah bagi kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, luar biasa. Tidak mampu kita menghitungnya, tidak mampu dijelaskan begitu. Sehingga kita ditanya oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman, tidak kurang dari 30 kali Allah nanya kita, fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Nikmat yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Ditanya kita. Artinya begitu kebanyakan nikmat. Tapi Bapak, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita ialah nikmat iman. Itu yang paling besar. Tanpa iman semuanya nanti akan sia-sia, tidak ada artinya.
Jadi kita harus mensyukuri nikmat iman ini, bahwa kita terlahir sudah beriman, Bapak. Karena itu mensyukuri nikmat itu berarti kita harus menjaga nikmat itu sampai nanti ke ujungnya. Hati-hati, sebab iman ini yazid wa yanqus, dan bahkan bisa lepas. Tanpa iman, Bapak, semuanya ini sia-sia. Tidak ada artinya kita hidup ini. Karena itu maka nikmat iman adalah nikmat yang paling besar dan paling berharga bagi kita. Jangan sampai nanti di ujungnya ada iman kita yang lepas. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Bapak para khatib, para mubaligh, di dalam awali ceramah, khutbah, kajian-kajiannya selalu membacakan ayat surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang sejati. Iman kita harus dirawat, harus dijaga, jangan sampai dia berkurang, apalagi lepas. Siapa yang dapat menjamin kita itu? Dulu ulun pernah contohkan di sini, Bapak. Mungkin perlu diulangi lagi. Bagaimana fragmentasi kehidupan singkat yang dialami oleh seorang tokoh, oleh seorang alim, oleh seorang abid ahli ibadah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang apa? Orang yang banyak muridnya ahli tasawuf, ahli ibadah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah jalan ia dihadang, ia dicegat oleh seorang pemabuk berat. Meski pemabuk ini tahu kalau ini seorang alim Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tidak mengganggu. Tapi ia mengajukan 3 pertanyaan kepada orang yang alim ini. Pertanyaan pertama ia ajukan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mampukah Allah mengubah diriku yang pemabuk ini menjadi orang yang taat? Syekh Abdul Qadir dengan mudah menerangkan, sungguh itu mudah bagi Allah, dan Allah mampu mengubah itu. Allah mampu berkehendak apa saja. Senang hatinya mendengar jawaban ini. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang kedua, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah diriku yang ahli maksiat ini menjadi orang seperti kamu yang ahli ibadah itu? Dengan gampangnya, dengan mudahnya Syekh Qadir menjelaskan, semua itu mudah bagi Allah. Allah bisa berkehendak apa saja. Yang dianggap mustahil pun bagi semua makhluk, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Senang dia mendengar ini jawaban. Lalu dia mengajukan jawab pertanyaan yang ketiga, Bapak. Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisakah Allah, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Syekh Abdul Qadir tidak menjawab.
tapi ia tersungkur menangis. Bapak, pertanyaan yang ketiga ini beda dengan pertanyaan pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua menyangkut diri pemabuk tadi. Kalau ini pertanyaannya, wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu, yang alim itu, menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Menangis kan? Tersungkur menangis. Tidak dijawabnya pertanyaan itu. Lalu murid-muridnya mendatangi, wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, ini apa yang terjadi? Dipukulnya anda, diapanya anda, ditendangnya anda, kok tersungkur menangis? Syekh Qadir menjelaskan, wahai murid-muridku, benar sekali kata orang itu, bahwa kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku, ujar Qadir. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung ayat nanti kita husnul khotimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah dakhala jannah? Aku khawatir. Bayangkan Bapak, orang sekaliber, orang sealim, orang yang ahli ibadah sekelas Abdul Qadir Jailani masih khawatir bagaimana ujung dari akhir kehidupan kita, apakah husnul khotimah lalu kita dakhala jannah. Karena itu ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya, yang diawali dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, kita ini, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim yang sejati. Takwa di sini. Nah karena itu ulun di awal ceramah selalu mengingatkan kita, karena takwa ini buah hasil, buah dari ibadah membuahkan takwa. Jadi hulunya harus baik dulu. Takwa ini kan hilirnya, buahnya. Kalau ibadah-ibadah ini dibangun dengan ibadah yang tidak baik, tidak benar, maka dia tidak akan membuahkan takwa yang benar. Maka tadi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Nah karena itu maka ini persoalan hidayah. Hidayah iman ini hidayah yang paling besar. Hidayah itu ialah kemuliaan yang diberikan kepada seseorang sebagai jalan menuju surganya Allah. Itu hidayah. Maka iman adalah hidayah yang paling besar. Karena iman ini entry point, jalan masuknya begitu. Sebanyak apapun amal kita tanpa iman tidak ada, nol Bapak hasilnya. Karena itu maka kita harus merawat iman, menjaga iman, supaya iman kita selalu dalam keadaan kondisi yang prima sampai nanti di ujung akhir kehidupan. Ulun ingin bercerita sedikit. Real ini terjadi. Saya punya kawan perempuan, dosen, tapi bukan di UIN, dosen di Lambung Mangkurat. Dia beragama non-muslim, dia tidak seorang muslim, tapi hubungan pertemanan kita sebagai sesama profesi dosen bagus. Orangnya ramah. Dia bersuami dengan orang Islam yang kemudian pindah agama kepada agama istrinya. Jadi suaminya dulu Islam, karena dia mengawini istrinya yang ada ini
lalu dia pindah agama mengikuti agama istrinya. Berarti ini sudah melepas hidayah. Hidayah yang sudah ada, hidayah iman, dilepasnya menjadi pemeluk agama Kristen. Dia sebagai pemeluk yang taat sering ke gereja. Dia berkeluarga, ya kemudian memiliki beberapa orang anak. Tapi di ujung yang lebih dulu meninggal suaminya. Meninggallah suaminya. Berarti suaminya ini meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Ini tadi kan Islam. Kawin lalu pindah agama sampai ia meninggal. Berarti dia sudah kehilangan hidayah iman. Dia masuk agama Kristen. Sudah usia lanjut, istrinya yang tadi beragama Kristen, di ujung akhir masa tuanya dia pindah agama, masuk agama Islam. Sampai ia meninggal dunia. Berarti dia mendapat hidayah Allah, masuk ke dalam agama barunya Islam sampai ia meninggal. Bayangkan Bapak, andai kata ia mau masuk agama Islam, suaminya masih hidup, mesti ini dibawanya. Tapi suaminya sudah meninggal lebih dulu daripada dia mendapat hidayah untuk masuk agama Islam. Jadi sama-sama pemeluk agama baru, tapi yang satu melepas hidayah iman, yang satu mendapatkan hidayah iman. Siapa tahu, ujar Qadir Jailani, siapa yang bisa menjamin kalau di ujung akhir hidup kita husnul khatimah? Ini yang rada-rada dikhawatirkan oleh Syekh Qadir Al-Jailani. Ini yang terjadi Bapak. Dari pertemanan kami, saya sempat bingung dulu, sempat agak pangling. Loh, pakai jilbab, rasa rada-rada ada percaya atau tidak, tapi tidak nyaman menanyakan kepada yang bersangkutan. Saya tanyakan kepada kawan yang lain, benar katanya ibu kita itu sudah pemeluk agama Islam. Syukur alhamdulillah. Ini artinya apa? Kita harus merawat iman. Untuk merawat iman Bapak, pertama, orang yang nanti mendapat hidayah ialah orang yang mudah dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini dapat hidayah ini. Seperti Bapak ini, sudah subuh-subuh merencanakan Anda ke masjid, ringan hati, menemukan, merasakan lezatnya dalam beribadah, rindu kita terhadap ibadah. Itu orang yang mendapat hidayah dengan merawat hidayah iman. Kada koler beribadah tuh, kada terpaksa. Lain zaman kami bahari disuruh kuitan sembahyang subuh, mata nih rait lagi bawa enak. Cuma kada wani lah kawitan, mbak dibawakan sidin kubukan, surup disiram sidin, tak bangun juai, bangun sembahyang juai. Cuma pang sembahyangnya bilang ini. Begitu tuntung sembahyang subuh, masuk kayak pulang ke Kalambu, guring pulang. Kalambu, biar ngerti lah Kalambu bahari, Kalambu tunggu ini kada lagi Kalambu, pengantin baru yang kada Kalambu lagi ini. Kisah Kalambu ini kisah bahari. Disuruh kawitan sembahyang, suruh aja kada tabangun juga, mbak dibawa sidin banyak, simbur sidin dipapai sidin, tabangun juga. Kada wani lang kawitan, ya sembahyang juga, cuma sembahyang nah kayak ayam lapar. Imam tuntung sembahyang, masuk kayak pulang dalam Kalambu, goreng pulang. Itu belum. Sebab dalam perintahnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan beribadah itu kecuali dengan ketulusan. Ini yang marga kada wani kuitan aja. Mun saw dipapai sidin kada bangun dia, simburakan sidin. Sako bukan tuh habis basah pulang tilam. Nah, ini. Jadi orang yang mendapat hidayah nanti ialah orang yang hatinya dengan mudah, jasadnya dengan mudah melaksanakan ibadah. Ia merasa lezat, nikmat dalam beribadah. Jadi kita menjaga, kalau salat misalnya, kita sudah tahu waktu-waktu salat.
Oh, kalau Johor, wah ini tercepat. Ada yang sampai jam 12 7 menit, jam 12 8 menit. Wah ini sekarang jam 12 10 menit ya, atau 12 menit. Amun tapatos datang ke masjid Jumat jam 12.30, game over sudah Bapak. Bisa bulihkan orang sudah. Nah jadi kita sudah, oh kalau jam 6, kalau maghrib ini jam 6.22 atau berapa itu, tahulah secara umum gambaran waktu itu. Oh aku hendak berjalan, anak-anak alang nah, anukin anak berjohor. Ini harus begitu Bapak. Jangan lusur-lusur berjalan karena tahu di waktu berjohor bari. Nah orang itu rindu Bapak. Nah lalu yang kedua, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam beragama. Tegak lurus beragama hanya mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu wasiat Rasul, ku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu kekeh berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu, pasti kamu tidak akan pernah sesat. Oleh karena itu kita bersyukur kita istiqamah dalam beribadah. Maka istiqamah dalam beribadah ini menjaga kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ibadah, maka itulah orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran Bapak 101 di ujungnya sebelum 102 tadi. Ayat itu berbunyi, wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah yang mendasarkan Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya ialah yang telah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, siratal mustaqim. Lalu ayat itu bersambung ke 102, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, istiqamah tadi dengan Al-Quran dan Sunnah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim yang sebenar-benar. Ayat itu sambungan. Ayat tadi Ali Imran 101 ujungnya, wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hai, barang siapa yang berpegang teguh istiqamah pada agama Allah, maka dialah orang yang diberi petunjuk. Siratal mustaqim itu kan jalan petunjuk menuju surganya Allah. Lalu ayat berikutnya tadi surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita orang yang selalu pandai merawat hidayah iman, hidayah yang paling besar hingga sampai ke ujung hayat hidup kita. Istiqamah kita dengan Al-Quran dan Sunnah, istiqamah kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa merawat iman kita, membawa kalimat la ilaha illallah di ujung akhir kehidupan kita, husnul khotimah, dakhalal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah ilapun dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.